فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bacaan kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah li Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Yahya bin Ali Al-Ajuri hafizahullah. Kita telah sampai pada syarah terhadap ucapan Imam Al-Baiquni khairu nabiyyin, sebaik-baik nabi. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah afdalun nabi, afdalul anbiya alal itlaq, sebaik-baik nabi secara mutlak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam salat tahajudlah sebagai amalan tambahan nafilah untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada maqam mahmuda, maqam yang terpuji. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidun nas yaumil qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemuka manusia pada hari kiamat dan bukan bermaksud berbangga. Dan tidak ada di sana yang menyelisih hal ini. Demikian beliau adalah sahibul wasilah. Dia adalah sahibul wasilah, yaitu manzilah fil jannah. Kedudukan di jannah. Dan asal kata wasilah ay makanun qurb minal malik, makanan yang dekat dengan sang penguasa, raja. Dan tidak ada raja yang pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Siapakah kekuasaan pada hari itu? Yaitu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala al-wahid al-qahhar, yang semata-mata yang maha kuasa. Sebagaimana dalam tafsir atau penafsiran wasilah ini pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya ketika mendengar azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kemudian setelah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, disunnahkan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma salu liyal wasilah fa innaha manzilatun la takunu illa liwahidin atau li'abdin min ibadillah. Tidak sepantas ada yang bagi illa li'abdin min ibadillah, kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, dan saya mengharap sayalah pemiliknya. Wa man sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah, dan barang siapa yang memintakan untukku wasilah maka dia berhak mendapatkan syafaat. Wa yalihi fil fadl Ibrahim, dan setelahnya dari sisi keutamaan adalah Ibrahim alaihissalam. Li hadithi inna Allah ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahimu atau Ibrahim hima khalilan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikanku sebagai kekasihnya sebagaimana ia telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai kekasih. Tsumma Musa, kemudian setelah itu dari sisi keutamaan, setelah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, li'annahu al-maqsud biqaulihi minhum man kallamallah. Karena dia yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallamallah. Itulah para rasul yang kami tinggikan sebagian yang lain kedudukan dan derajatnya di atas sebagian yang lain, dan di antara mereka ada yang kami atau yang Allah Subhanahu wa taala ajak berbicara, minhum man kallamallah. Wa qala ta'ala, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak Musa berbicara. Taklima di sini maf'ul mutlaq yufidu taukid. Maf'ul mutlaq yang datang di taukid, penegasan. Wali annahu aktsarul anbiya'i tabi'an ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi sebabnya bahwasanya beliau yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fi hadits Ibnu Abbas muttafaqun alaih. Sebagaimana datang pada hadits Ibnu Abbas muttafaqun alaih yang masyhur tentang orang-orang yang masuk jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Dan pada hadis itu wa fihi faqila li unzur ila al-ufuq fa nadartu fa idza sawadun 'azim faqila hadza Musa wa qaumuh. Nah, kemudian dikatakan kepadaku, lihatlah ke arah ufuk. Kemudian saya melihatnya, ternyata di situ ada kumpulan orang yang banyak. Maka dikatakan kepadaku bahwasanya ini adalah Musa dan kaumnya. Al-hadis. Wa li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, fa aqumu wa Musa batishun biqaimatin min qawaimil arsy fala adri apa qabli aw mimman istathna Allah. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, bahwasanya ditiup sangkakala sampai fasaiqa kullu man fis samawati wal ardi illallah. Kemudian matilah seluruh apa yang ada di langit dan bumi, atau seluruh makhluk mati. Kemudian ditiup sangkakala berikutnya, fakuntu awalu man afaq. Maka saya termasuk atau yang pertama kali bangkit, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Musa batusyan biqaimatin min qawaimil arsy. Ternyata Musa sudah duluan, atau Rasulullah SAW tampak di hadapannya Nabi Musa memegang salah satu dari tiang-tiang arsy. Tiang-tiang arsy. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala adri apa qabli aw mimman istathna Allah. Maka saya tidak tahu apakah Nabi Musa alaihissalam yang dibangkitkan lebih dahulu daripada Rasulullah SAW dariku, kata beliau, atau termasuk dari yang Allah SWT kecualikan. Nah, fasaiqa man fis samawati wal ardh illa man syaa Allah, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendaki. Wali anna martabatahu fi haditsil Isra wal Mi'raj fi sama'i sadisah. Di antaranya lagi yang menguatkan bahwasanya beliau termasuk posisi yang ketiga dari sisi keutamaan, bahwasanya beliau pada langit yang ke-6. Pada langit yang ke-6 sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ma qaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa likullin darajatum, dan setiap nabi memiliki derajat dan tingkat. Wa qaulihum darajatun indallah, mereka itu memiliki derajat di sisi, bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah. Wa Isa wa Nuhun alaihimus salatu wassalam. Kemudian setelahnya Isa dan Nuh alaihimus salatu wassalam. Wa qad tulifa fi tafadul bainahuma. Dan di sini ada perselisihan antara ulama, ada yang mendahulukan Nabi Nuh, ada yang mendahulukan Nabi Isa setelah posisi Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian ada yang mengatakan Nabi Isa, ada yang mengatakan Nabi Nuh. Wa minhum man faddala Nuhan wa minhum man tawaqqaf. Nah, minhum man faddala Isa wa minhum man faddala Nuhan wa minhum man tawaqqaf. Di antara mereka ada yang lebih mengutamakan Nabi Isa, dan di antara mereka ada yang
mengedepankan Nabi Nuh. Dan di antara mereka ada yang tawakuf. Ya, tawakuf tidak merujihkan yang ini atau yang itu. Wa haula'i afdhalur rusul. Dan 5 ini adalah afdhalu ar-rusul, yang para rasul yang terbaik. Wa hum 'inda jumhuril ulama ulul azmi minar rusul. Dan mereka di sisi jumhur ulama adalah ulul azm minar rusul, dari para rasul, orang yang memiliki keteguhan hati dari para rasul. Alladzina qala Allah Ta'ala fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi, orang yang memiliki ketetapan, keteguhan hati dari para rasul. Wa qala, demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan darimu, dari Nuh, dan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dan Isa ibni Maryam. Wa qaddama Muhammadan alaihim tasyrifan lah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan minka, darimu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengedepankan sebagai bentuk pemuliaan, tasyrifan, pemuliaan terhadap beliau. Au ala ma'na al-hadits kuntu nabiyan wa Adam fi tinatih, wa hadha yadulluka ala awwaliyatih fi nubuwah fi ilmi Allah azza wa jalla, wallahu a'lam. Demikian berdasarkan hadis, saya adalah seorang nabi sementara Adam masih pada tanahnya, dalam bentuk tanah. Ini menunjukkan beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ilmu Allah Subhanahu wa taala awal dari sisi nabi, pada kenabiannya, pada ilmu Allah azza wa jalla, wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kuntu nabiyan wa Adamu fi tinatih. Wa yushkilu ala hadha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la tufaddilu bainal anbiya. Dan di sana ada iskal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengutamakan dan menghukumi bahwasanya nabi ini lebih baik daripada nabi itu, lebih utama daripada nabi ini. Janganlah kalian saling tafaddalu, yaitu menentukan bahwasanya atau menyebutkan keutamaan satu sama antara lain. Muttafaqun alaih. Asal hadis ini dari hadis yang sebelumnya, dari hadis Abi Hurairah, yaitu ada seorang Yahud di Madinah yang menawarkan barangnya. Kemudian dia bima karihamin. Akhirnya dia ditawar dengan apa yang dia tidak suka harganya. Maka dia pun mengatakan, la walladzi istafa Musa alal bashar. Tidak, demi zat yang telah memilih Musa atas seluruh manusia. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fasamil Ansar qaulah. Kemudian orang Ansar mendengar ucapannya. Fala tamahu. Akhirnya dia menampar wajahnya, menampar Yahudi. Faqala ataqulu hadza wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Apakah kamu mengatakan ini sementara Nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di tengah-tengah kami? Fadhahaba al-Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi ini pergi mengadukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya dia mengatakan, Inna li dhimmatan wa ahdan wa anna hadza qad la tamani. Sungguhnya saya memiliki zimmah dan ahd, perjanjian keamanan, tapi ini telah menamparku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat itu, mengatakan, lima latamtah, kenapa kamu menamparnya? Maka dia pun menceritakan bahwasanya innahu yaqulu walladzi istafa Musa ala sairil bashar, alal bashar.
wa anta baina adhhurina. Maka fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tampak berubah, yaitu menunjukkan marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada wajahnya. Seraya mengatakan la tufaddilu bainal anbiya, la tufaddilu bainal anbiya. Janganlah kalian saling atau meninggikan satu sama lain antara para nabi. Kemudian menceritakan kisah yang tadi. Fa innahu yunfakhu fis sur fa sa'iqa illa man syaa Allah. Setiap makhluk mati kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan ketika ditiup yang kedua saya yang bangkit, ternyata saya melihat Nabi Musa alaihissalatu wassalam telah memegang arsy. Maka di sini iskal, bagaimana kita menjamak antara dalil-dalil ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami telah meninggikan sebagian yang lain daripada sebagian yang lain, baik keutamaan dan derajat sebagian yang lain dari yang lain. Nah, dalil-dalil yang telah lewat pada pertemuan sebelumnya. Dengan dalil ini, maka wa tawjihuhu ma dzakarahu Ibnu Katsir inda qaulillahi ta'ala. Maka taujihnya, jamaknya hadis ini dengan hadis yang sebelumnya atau dalil yang sebelumnya, apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di pada tafsir firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian yang lain atau sebagian yang lain. Pada surat awal juz'ul tsalits fi suratil Al-Baqarah, awalul juz'il tsalits. Pada awal surat Al-Baqarah di permulaan juz yang ketiga. Qala fal jawab min wujuhi. Maka jawabnya dari beberapa sisi. Ahaduha, yang pertama, anna hadza kana qabla ay ya'lam at-tafdhil wa fi hadza nadhar. Di antara jawabannya bahwasanya ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui tafdhil, yaitu ada yang dilebihkan keutamaannya daripada yang lain. Tapi ini fihi nadhar, perlu diteliti lagi. Atsani anna hadza qalahu min babil hadmi wat tawadhu'. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini dari bab merendah diri, dari bab tawadhu'. Naam. Ats-tsalits, jawaban yang ketiga, anna hadza nahyun an at-tafdhil fi mithli hadhihi al-hal allati tahakamu fiha inda takhasum wa tashajur. Nah, bahwasanya larangan ini dari tafdhil yang mengutamakan pada kondisi yang demikian, yang mereka berhukum padanya ketika mereka takhasum wa tashajur, saling bertikai. Ar-rabi, yang keempat, la tufaddilu bimujarradil ara' wal asabiyah. Nah, jawaban yang keempat, larangan janganlah kalian mengutamakan satu sebagian dari atas sebagian yang lain hanya sekedar bersandarkan pendapat dan fanatik. Mentang-mentang karena dia adalah Yahud, dia mengutamakan nabi yang diutus kepada mereka. Dan yang lain karena ini yang dilarang. Al-khamis, laisa maqamut tafdhil ilaikum. Wa inna ma huwa ila Allah azza wa jalla wa alaikumul inqiyad wa taslim lahu wal imanu bihi, intaha kalamuhu. Jawaban yang kelima, bukanlah hak untuk mengutamakan itu kepada kalian. Hak itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengutamakan satu sama lain itu kepada Allah, bukan kepada masing-masing individu. Wa alaikumul inqiyad wa taslim lahu wal imanu bih, dan yang wajib atas kalian adalah tunduk dan menerima serta beriman kepada nabi, atau dengan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Asy-syahid la ta'arud. Asy-syahid di sini tidak ada kontradiksi antara dalil dan ayat, dalam hadis dan ayat. Dan di sana ada yang Allah Subhanahu wa taala
utamakan atas sebagian yang lain. Walaqad faddalna ba'dun nabiyyina 'ala ba'd. Sungguh kami telah mengutamakan sebagian dari nabi dari atas sebagian yang lain. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh larangan di sini sebagaimana lewat dari 5 jamak dan taujih pengarahan terhadap hadis ini. Di antara yang kuat adalah bahwasanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya bisa menerima. Karena kalau diserahkan kepada akal pikiran dan asabiyah atau masing-masing manusia, justru pasti mereka akan berselisih dan akan mengutamakan terutama nabi mereka masing-masing. Dengan ini kita telah sampai qauluhu khairu nabiyyin ursila. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.